ratu yang bijaksana serta seorang putri yang cantik dan bijak. Mereka hidup damai dan bahagia. Suatu hari, sang putri berpamitan kepada raja dan ratu untuk bermain. Ibu, ayah, aku main dulu ya. Iya nak, jangan jauh-jauh. Iya, Bu. Satu-satu daun-daun berguguran tinggalkan tangkainya. Satu-satu burung kecil berterbangan tinggalkan sarangnya. Jauh-jauh tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, bukan terbang jauh mengelilingi angkasa, kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku melihat indahnya dunia. Namun, saat sang putri tengah bermain, datanglah seorang penyihir jahat dan membisikkan sebuah mantra pada sebuah pisang. Oh, itu sang putri akhirnya. Abrakadabra. Salamin. Dengan pisang ini, dia tidur bersama. Haji telah mencapakanku dan aku tidak terima itu. Ini bangga sekali. Lihat saja apa yang akan kulakukan kepada keluarga mereka. Lalu, penyihir itu pun pergi. Sang putri yang bermain tertarik dengan pisang itu dan mendekatinya dengan perlahan. Sepertinya enak sekali. Aku makan saja ah. Setelah memakan pisang itu, ia tiba-tiba merasakan pusing yang sangat hebat. Lalu tiba-tiba ia tak sadarkan diri. Pohon-pohon yang ada di sana terkejut karena melihat sang putri yang tiba-tiba tak sadarkan. Raja, Ratu, lihatlah sang putri. Ada apa dengan putriku? Oh, putri, bangun nak.
Dasar si penyihir. Ratu, ayo kita bawa sang putri ke kerajaan. Setelah kejadian tersebut, putri pun tak bangun-bangun. Raja dan ratu mulai resah karena hal itu. Bagaimana ini? Putriku sudah tidur berhari-hari, tapi dia tidak bangun juga. Tenanglah ratuku. Bagaimana aku bisa tenang? Lihat, putri kita masih saja tertidur. Iya, aku tahu. Tapi kita sudah mencoba dari semua tabib kerajaan dan hasilnya tetap nihil. Raja, aku ingat. Aku pernah mendengar ramalan bahwa putri kita bisa dibangunkan dengan sebuah nyanyian. Bagaimana kalau kita mencoba mencari seseorang yang bagus bernyanyi? Kalau dia bisa membangunkannya, kita beri dia hadiah. Baiklah, tidak ada salahnya. Kita mencoba. Pengawal! Ya, ada apa Baginda? Titahkan kepada semua makhluk bahwa kita akan mengadakan kompetisi menyanyi. Siapa penyanyi yang paling bagus, dia akan mendapatkan hadiah dariku. Baik Baginda. Sementara itu, di hutan, pohon, dan para binatang sedang berkumpul. Mereka bermain dan bercengkrama. Lalu datanglah si pengawal. Wahai penghuni hutan, berkumpullah di dekatku. Aku di sini akan mengumumkan titah sang raja. Ada apa ini? Iya, benar. Ada apa? Mengapa kita semua harus berkumpul? Aku jadi penasaran. Jadi begini, Baginda Raja, dia mengumumkan untuk mengadakan perlombaan menyanyi. Kalian tahu bahwa sang putri tertidur sangat lama kan? Konon katanya, dia bisa dibangunkan oleh sebuah nyanyian. Barang siapa yang bisa membangunkan sang putri, maka dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Ah, kasihan sekali sang putri. Iya benar, raja dan ratu pasti sangat sedih. Ngomong-ngomong, pengawal apa hadiahnya? Iya benar, apa hadiahnya? Hadiahnya? Itu rahasialah. Yang pasti, aku jamin kalian akan menyukainya. Bagaimana? Wah, aku ikut. Kalian tahu kan bahwa aku adalah hewan yang paling bagus nyanyiannya. Allah, aku lebih bagus suaranya. Hei, aku juga. Hei, kelinci, kau hanya seekor kelinci lah. Mana mungkin suaramu bagus? Benar sekali. Hei, jangan mentang-mentang kalian besar aku takut ya. Dengar suaraku menyanyi kelinci. Hei, tenang. Jadi, perlombaan tersebut akan dilaksanakan 2 hari dari sekarang. Bagi siapa saja yang mau ikut, bisa datang pada hari nanti. Oke, selamat tinggal. Setelah mendengar pengumuman tersebut, para hewan pun berlatih bernyanyi. Hei, ayo kita berlatih bernyanyi bersama. Ayo. Hei, kalian berisiklah. Kamu mau saja suaranya. Benar, kau sombong sekali. Dengar ya, suaraku tuh bagus. Tidak. Aku sudah mendengarnya, suaramu jelek sekali. Dasar kau, kesini kau monyet, Apa? Sudah pergi. Dasar monyet tak tahu malu. Sini kau buat kau jadi kekedel, baru kau rasa. Monyet, kau yang pergi saja, kenapa harus kami? Tidak bisa, kau lihat. Ini tempat tinggalku, kau cari saja tempat yang lain. Sudah, kita saja yang pergi. Biarlah si monyet yang sombong itu. Nah, gitu dong, sana saya pergi. Di meja makan ada buah pisang. Ku ambil satu, enak rasanya. Sudahlah, suaraku memang bagus. Sayup-sayup dari selatan hutan terdengar para hewan sedang bernyanyi. Ayam, sapi, kambing, kelinci berlatih menyanyi. Говорит, что если кто-нибудь играет, это значит, что его он вспоминает. Если это в самом деле так, то прошу меня не вспоминать никак.
sudah capek. Iya, ayo deh, Be. Bagaimana nih? Suara hewan yang lain sangat bagus. Jika aku bisa membangunkan sang putri, mungkin aku akan terlihat hebat, bukan? Aku harus berpikir untuk menyingkirkan mereka. Tapi bagaimana ya caranya? Tiba-tiba datanglah si penyihir. Kau monyet kan? Sedang apa kau di sini? Siapa kau? Kenapa kamu ada di sini? Kau tidak tahu aku? Menyebalkan sekali. Tapi sudahlah. Kau cuma tahu. Sebenarnya aku tahu apa yang kau pikirkan. Apa maksudmu? Aku tahu bahwa kau ingin nonton perlombaan, bukan? Kenapa kau bisa tahu? Sudah, kau tuh perlu tahu. Sebaiknya kau beri makanan kepada mereka. Dan aku jamin kau pasti akan menang. Sudah kau bisa pergi. Baiklah. Akhirnya aku bisa mewakilkan mereka. Dan pasti si menteri itu tak akan bangun-bangun. Dan kerajaan mereka pun akan hancur. Aku bahagia sekali. Oh, Keesokan harinya, perlombaan pun diadakan di hutan. Mendengar hal tersebut, para hewan pun mulai bersiap-siap. Lalu, datanglah si monyet membagikan makanan. Hai teman-teman, ini aku membagikan makanan buat kalian. Ambil. tumben sekali kau banyak, Be. Iya monyet, perasaan kemarin kau musuh kami. Iya, makanan ini sebagai permohonan maaf kepada kalian. Baiklah, baik, kami percaya. Sini aku minta. Nih. Aku juga dong. Nih. Tapi kau tak mau. Alah, padahal kan aku sudah minta maaf. Iya, mana aku minta. Nah, gitu dong. Rasakan, kalian pasti nggak akan bisa nyanyi lagi. Jadi aku yang menang. Makasih monyet, Be. Makasih juga monyet, ini enak sekali. Iya, sama-sama. Hei. Setelah hal itu, perlombaan pun dimulai. Baiklah, perlombaan akan segera dimulai. Peserta pertama adalah ayam. Tepuk tangan semuanya. Sebentar. Ayam kau kentut ya. Kenapa kau ayam? Sepertinya aku sakit perut. Aku sudah tidak tahan lagi. Aduh, jadi bagaimana ini? Kalau begitu, kita lanjut saja ke peserta yang lainnya. Baiklah kalau begitu. Mari kita sambut peserta yang kedua. Peserta yang kedua adalah monyet. Terima kasih. 1, 2, 3. Di meja makan ada buah pisang. Ambil satu, enak rasanya. Aku pilih lagi, aku ambil lagi. Ups, pisangnya habis. Pisang berwarna
kita sambut peserta ketiga. Peserta selanjutnya. Baiklah, karena semua peserta sudah bernyanyi, kita akan mendiskusikan pemenangnya. Oke teman-teman, saya di sini akan mengumumkan pemenangnya. Pemenangnya yaitu Monyet. Selamat kepada Monyet. Sekali kata bapak ini. Ya, menang. Monyet yang menang pergi bersama pengawal ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, mereka pun menghadap kepada raja dan ratu. Permisi Baginda, hamba di sini membawa monyet yang bagus suaranya. Dialah yang memenangkan lomba menyanyi. Oh, Bang Monyet, sesuai dengan perjanjian kita, yaitu aku akan memberikan apapun yang kau minta, asalkan kau bisa bangunkan sang putri. Sungguh? Baik raja, aku akan berusaha. Ayo bawa dia, pengawal, ke kamar sang putri. Monyet pun mulai bernyanyi. Tapi tetap saja sang putri tidak bangun juga. Monyet pun mulai kelelahan. Raja, sepertinya aku sudah tidak sanggup lagi. Aku lelah sekali. Cepat Monyet, aku tidak mau tahu. Bangunkan sang putri, kau kan paling bagus nyanyiannya. Tapi aku sudah tak sanggup lagi, Raja. Ratu, sebenarnya aku sudah berbuat curang. Apa? Kau berbuat curang? Apa yang kau lakukan pada mereka? Aku memberi mereka makanan. Ternyata mereka nyanyi-nyanyinya jadi nyelek. Maafkan aku, Baginda. Aku tidak tahu bahwa mereka akan seperti itu. Aku hanya bertemu seseorang yang memberikan makanan itu padaku. Kurang ajar sekali kau, Monyet. Tenanglah Ratu. Monyet, dari mana kau mendapatkannya? Aku mendapatkan dari seorang wanita, tapi dia berjanji kalau aku pasti akan menang. Sekali lagi, maafkan aku, Ratu, Raja. Dia pasti penyihir itu. Monyet, kau bodoh sekali. Kenapa kamu saja menurutinya? Apa jangan-jangan kau kesini memang disuruh dia dan mau mencelakai putriku? Tidak, itu tidak benar. Baik Monyet, cukup diam kau. Pengawal, bawa dia masukkan ke penjara dan kurung dia. Raja, Ratu, aku mohon jangan masukkan aku ke penjara. Mohon. Sabarlah, kau pasti bisa bangun. Sementara itu, di hutan para hewan sedang berkumpul dan terdengar sebuah nyanyian. Sebentar, sepertinya aku mendengar sebuah nyanyian. Mari kita melihat. Lihat kebunku penuh dengan ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah, semuanya
diberikan untuk membangunkan sang putri. Benar sekali apa kata sapi. Kalau begitu, ayo kita bawa bunga ke kerajaan. Iya, benar. Ayo. Mereka semua pun pergi ke kerajaan, hendak menemui raja dan ratu. Pengawal, pengawal. Hai, kenapa kau ada di sini? Ayo bunga, bicaralah. Pengawal, aku hendak bernyanyi untuk sang putri. Aku dengar dia belum bangun juga. Aku tidak perlu imbalan apapun. Aku hanya akan menyanyi untuknya. Hei, kau bergurau ya? Raja mungkin akan marah jika kau gagal membangunkan sang putri. Tidak apa-apa pengawal. Apa salahnya kita coba? Baiklah, aku akan bawa kepada raja dan ratu. Pak Baginda, ada bunga datang. Katanya dia hendak bernyanyi untuk sang putri. Baiklah, bawa dia ke kamar putri. Saat bunga hendak mulai bernyanyi, tiba-tiba datanglah si penyihir. Kalian tidak akan bisa membangunkannya. Siapa kau? Kenapa kau ada di sini? Para hewan dan bunga, berkumpullah di dekatku. Dia sangat berbahaya. Baguskah jika kau tahu itu? Pengawal, serang dia. Bagaimana ini raja? Tenanglah ratuku, tetap jaga putri kita. Apa yang kau inginkan, penyihir? Kau raja baru bertanya sekarang? Telat sekali. Kenapa kau tidak bertanya dari dulu? Penyihir, aku mohon kepadamu, bangunkanlah putriku. Kasihani dia, aku mohon. Enak saja. Dengar ya, putrimu sudah kukutuk. Dia akan bangun-bangun untuk selamanya. Kenapa kau lakukan itu? Apa salahku kepadamu? Kau sungguh bodoh, Raja. Kau tahu aku tidak suka dia yang menjadi ratu. Padahal aku yang menikahi lebih dari dia. Kau tahu? Tapi dia lebih baik darimu. Sudahlah, itu balasanku kepadamu. Putrimu tidak akan bangun. Alah, mari kita bertarung. Aku akan mengalahkanmu. Terjadilah perang hebat di antara raja dan penyihir. Raja yang lelah, dia pun kalah. Hingga tanpa diduga, bunga pun mulai bernyanyi. Jangan biarkan mereka lihat, jangan seperti yang diharapkan. Sembunyikan yang sebenarnya. Sekarang mereka tahu. Lepaskan. Dengan keindahannya, penyihir merasakan kepedihan yang amat mendalam. Dan dengan sebuah keajaiban, penyihir itu mati secara perlahan. Dan sang putri yang terlelap dari tidurnya dengan perlahan pun ia bangun. Tangis haru serta bahagia nampak dari raut muka raja serta mereka sangat bahagia mengetahui bahwa putri semata telah bangun. Jangan pegang. Raja,
putri kita akhirnya bangun. Perhatian kita tidak sia-sia. Ibu, ayah, aku kenapa? Tidak apa-apa, nak. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi. Aku tak perlu khawatir lagi. Terima kasih Bunga atas jasamu. Tak apa-apa Baginda, aku di sini hanya membantumu saja. Wahai rakyatku, atas berkat bunga matahari, dengan ini aku berikan kehormatan sebagai lencana kemakmuran serta bertugas untuk menjadi penyanyi di kerajaanku. Tapi aku tak perlu apa-apa Baginda. Ini atas kasihku kepadamu Bunga. Terima kasih atas kasihmu Raja.